Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bahasan materi hari ini, kita masih pada bahasan gerak benda. Perkenalkan, saya Adi Chandra Kusuma dari Politeknik Negeri Malang. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, kita belajar mengenai yang pertama adalah menjelaskan gerak lurus satu dimensi, yang kedua adalah menjelaskan gerak lurus dua dimensi. Yang pertama, kita bahas yang gerak satu dimensi, di mana gerak satu dimensi ini gerak yang lintasannya berupa garis lurus. Karena itu gerak satu dimensi sering digambarkan sebagai gerak sepanjang sumbu koordinat, yaitu sumbu X atau sumbu Y saja. Selanjutnya, gerak satu dimensi dikenal dengan istilah namanya gerak lurus. Ditinjau dari percepatannya, gerak lurus dibedakan menjadi tiga hal. Yang pertama adalah gerak lurus beraturan, GLB, yaitu percepatannya adalah 0. Gerak lurus berubah beraturan, GLBB, yaitu jika percepatannya konstan. Yang ketiga adalah gerak lurus berubah tidak beraturan, yaitu jika percepatannya tidak konstan atau merupakan fungsi dari waktu. Ini ada contoh bahwa gerak lurus beraturan, contohnya ada pada kereta api ketika bergerak pada lintasan garis lurus. Di dalam perhitungannya, contohnya adalah jika sebuah benda bergerak lurus beraturan dengan kecepatannya 72 km per jam, di mana benda tersebut bergerak selama 30 menit. Berapakah jarak yang ditempuh untuk benda itu? Nah, kita lihat bahwa yang diketahui adalah kecepatannya 72 km per jam. Kita ubah menjadi satuan besarannya, yaitu adalah meter per sekon. 72 km menjadi 72.000 dibagi 1 jam itu adalah 3.600 sekon, berarti 72.000 dibagi 3.600 adalah 20 meter per second. Waktunya T-nya adalah 30 menit. Artinya 1 menit 60 detik, 30 kali 60, 1800 second. Kita tahu bahwa rumus jarak S sama dengan V kali T. Berarti 20 dikali 1800 adalah 36.000 meter atau 36 kilometer. Suatu benda dikatakan bergerak lurus, berubah beraturan, ya, pada bahasan GLBB jika kecepatan benda berubah secara beraturan terhadap waktu dan lintasan benda tersebut berupa garis lurus. Kecepatan benda dapat bertambah secara beraturan atau dipercepat, ataupun juga bisa terjadi secara berkurang, secara beraturan yang disebut dengan diperlambat. Contoh dari gerak yang dipercepat, benda jatuh bebas. Ya. Adapun contoh gerak diperlambat adalah benda yang dilemparkan ke atas. Kita tahu bahwa rumusnya VT sama dengan V0 ditambah AT, ST sama dengan S0 ditambah V0T ditambah setengah AT kuadrat. Kemudian yang ketiga VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Dengan VT menyatakan kecepatan pada saat T. V0 adalah kecepatan awalnya, yaitu percepatan pada saat T-nya 0. T adalah waktu tempuh. Dengan ST menyatakan lintasan gerak atau jauh jalan yang ditempuh pada saat T. Dan S0 adalah lintasan awalnya. Pada umumnya, di dalam soal-soal tidak terdapat harga S0. Maka kita anggap S0-nya adalah 0. Nah, percepatan A dapat berharga positif ataupun negatif. Jika A-nya bernilai negatif, artinya adalah geraknya diperlambat. Tapi jika A-nya bernilai atau A-nya disebut dengan perlambatan, ataupun sebaliknya, sebuah benda bergerak lurus dengan kecepatan awal 12 meter per second dan dengan percepatan konstan 3 meter per second kuadrat. Tentukan kecepatan dan lintasannya setelah bergerak selama 8 second. Yang diketahui dilihat kecepatan awalnya 12 meter per second dan kecepatannya adalah 3 meter per second kuadrat, T-nya sama dengan 8 second.
Kita punya rumus bahwa untuk mencari kecepatan pada bergerak selama 8 second berarti adalah V0T plus AT. V0-nya 12, A-nya adalah 3, T-nya adalah 8. Berarti 3 kali 8, 24 ditambah 12 adalah 36 meter per second. Jaraknya adalah jarak awal ditambah V0T ditambah setengah AT kuadrat. S0-nya 0 plus 12 kali 8 ditambah setengah kali 3 kali 8 kuadrat. 12 kali 8 itu adalah 96. 8 kuadrat itu adalah 64. 64 dibagi 2 dulu boleh. Hasilnya adalah 32. 32 kali 3 adalah 96. Berarti 96 ditambah 96 ketemunya adalah 192 meter. Misalnya sebuah kelapa tua yang jatuh dari pohon, gerak jatuh benda dari suatu ketinggian tanpa kecepatan awal, itu disebut namanya gerak jatuh bebas. Secara idealnya, gerak jatuh bebas haruslah berada pada ruang hampa. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada gaya gesekan antara benda dengan udara yang dapat menghambat gerak benda tersebut. Sehingga gerak jatuh bebas semata-mata mendapatkan percepatan dari pengaruh gravitasi bumi, eh, arahnya selalu menuju ke pusat bumi. Dilihat di sini ya, kecepatannya 0, gerak lurus ke bawah. Nah, ini terdapat ketinggian namanya H. Karena pada gerak jatuh bebas kecepatan awal bendanya 0, percepatan bendanya adalah percepatannya yang adalah gaya gravitasinya sendiri. Dan jarak tempuh benda dalam arah vertikal, jarak tempuhnya adalah yang dimaksud adalah hanya. Maka persamaannya dalam gerak jatuh bebas itu VT sama dengan GT. Karena V0-nya tidak ada. Ya, HT sama dengan setengah GT kuadrat. Karena jarak awalnya S H0-nya tidak ada kan ya. H0 itu 0 kan. Oke, kemudian VT kuadrat sama dengan 2 GH. Oke. Sekarang kalau misalkan gerak vertikal ke atas atau GLBB diperlambat. Pada gerak vertikal ke atas, semakin ke atas kecepatan benda semakin berkurang. Sehingga pada titik tertinggi kecepatan benda sama dengan 0. Di titik puncak benda berhenti sesaat, kemudian akan membalik arah ke bawah dan mengalami gerak jatuh bebas, yaitu benda bergerak jatuh dengan kecepatan awal sama dengan 0. VT sama dengan V0 min GT, karena berlawanan arah. H berarti adalah V0T min setengah GT kuadrat. Mencapai ketinggian maksimum jika VT-nya sama dengan 0. Berarti kalau VT-nya sama dengan 0, ya, T-nya yaitu adalah 2V0 per G. Oke. Tanda negatif menunjukkan bahwa benda mengalami perlambatan karena gerak benda berlawanan dengan arah gaya gravitasi bumi. Gerak vertikal ke bawah. Pada gerak vertikal ke bawah, karena gerak benda searah dengan gaya gravitasi, maka benda akan mengalami percepatan. VT sama dengan V0 plus GT. H sama dengan V0T ditambah setengah GT kuadrat. Atau ini termasuk GLBB yang dipercepat. Contoh, seorang siswa menjatuhkan benda dari gedung bertingkat tanpa kecepatan awal. Seorang temannya mengukur waktu benda sampai jatuh ke tanah. Hasilnya 2 second. Jika percepatan gravitasi di tempat itu 9,8 meter per sekon kuadrat, tentukanlah tinggi gedung itu. Nah, kita punya rumus H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. Karena kecepatannya 0, berarti 0 kali T kan 0 ya. Berarti H sama dengan setengah kali 9,8 kali 2 kuadrat. 19. Ini 2 kuadratnya, kan 4 bagi setengah 2. 2 kali 9,8, 19,6 meter. Contoh lagi misalkan, sebuah bola dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan awalnya 10. Tentukan ketinggian maksimum yang dicapai bola. Ya, bila bola mencapai tinggi maksimum, maka percepatan akhirnya 0, VT-nya 0.
Oke, berarti VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Atau mencari H, ini kan mencari H-nya. Kita pindah ruas, min 2GH-nya pindah ruas ke kiri, VT-nya ke kanan. Berarti kan V0 kuadrat min VT kuadrat dibagi 2G. Berarti 10 kuadrat min 0 dibagi 2 kali 9,8. 10 kuadrat 100, 2 kali 9,8, 19,6. 100 bagi 19,6 itu adalah 5,1 meter. Nah, gerak dua dimensi. Pada gerak dua dimensi, gerak pada bidang datar ya ada dua macam. Gerak peluru adalah gerak yang lintasannya seperti lintasan peluru, yaitu gerak lengkung pada bidang vertikal. Dilihat ini pada grafik sebelah. Jika kita melemparkan sebuah bola ke atas dengan sudut elevasi, sudut kemiringan terhadap horizontal letaknya tertentu, maka akan kita lihat bola bergerak dengan lintasan melengkung sampai jatuhnya ke tanah. Bentuk lintasan ini dikenal sebagai lintasan peluru karena menyerupai lintasan peluru yang ditembakkan dari sebuah meriam. Gerak peluru dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi yang ke arahnya vertikal ke bawah. Dia nggak akan, dia tidak akan terus naik ke atas, tapi masih akan jatuh ke bawah. Karena pengaruh percepatan gravitasi bumi ini, lintasan benda menjadi melengkung. Dan untuk ketinggian benda yang tidak terlalu jauh dari permukaan bumi, di mana G dianggap adalah konstan. Dapat dibuktikan dengan bahwa lintasan peluru berbentuk parabola. Kita punya rumus bahwa V0-nya, karena ini ada dua dimensi, sumbu X dan sumbu Y, berarti V0XI ditambah V0YJ. VT sama dengan VXI ditambah VYC. Dengan V0X-nya adalah V0 cos theta, V0Y-nya adalah V0 sin theta. Komponen gerak pada arah sumbu X merupakan gerak lurus beraturan, di mana untuk waktu T tertentu dapat dituliskan persamaan geraknya. Ya, Vx sama dengan V0x, xt sama dengan V0xt. Komponen gerak pada arah sumbu Y merupakan gerak lurus berubah beraturan, dengan percepatan adalah percepatan gravitasi bumi. Untuk waktu T tertentu persamaan geraknya ini, Vy sama dengan V0y min gt, Y sama dengan V0yt min setengah gt kuadrat. Ada catatan, ada dua keadaan yang menarik untuk dipelajari pada gerak peluru. Pertama, keadaan saat peluru mencapai ketinggian maksimum, dan yang kedua saat peluru jatuh di tanah, atau peluru mencapai jarak horizontal maksimum, karena keduanya berhubungan dengan kecepatan awal dan sudut kemiringan pada saat peluru pertama kali ditembakkan. Nah, sekarang yang pertama dulu, hal yang menarik itu apa? Saat peluru mencapai ketinggian maksimum. Pada saat peluru mencapai ketinggian maksimum, kecepatan arahnya vertikalnya Vy sama dengan 0. Sudah tidak bisa naik lagi. Jika TM-nya menyatakan waktu untuk mencapai ketinggian maksimum, tinggi maksimum, TM, waktu maksimum, maka adalah V0Y dibagi G, atau V0 sin theta dibagi G. Jika YM menyatakan ketinggian maksimum, berarti adalah YM sama dengan V0 kuadrat Y per 2G. Peluru jatuh di tanah. Waktu yang dibutuhkan peluru sejak mulai ditembakkan sampai jatuh kembali di tanah sama dengan waktu yang dibutuhkan oleh komponen gerak vertikalnya, yaitu untuk bergerak naik turun. Jika TB menyatakan waktu yang dibutuhkan peluru untuk kembali ke tanah, maka TB adalah sama dengan 2 kali tinggi maksimumnya. Ya, atau 2 V0 sin theta per G, 2 kalinya. Jarak maksimumnya yang dicapai oleh peluru adalah XM sama dengan V0 kuadrat sin 2T dibagi G. Nah, misalkan sebuah peluru ditembakkan dari permukaan tanah dengan kecepatan awal 100 meter per sekon. Sudut elevasinya 30 derajat. Jika
gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, tentukan kecepatan vertikal dan horizontalnya saat 4 detik pertama. Kita lihat yang diketahui adalah V0 sama dengan 100 meter per sekon. V0 X-nya berarti V0 cos theta 100 cos 30, 100 kali setengah akar 3 adalah 50 akar 3. Untuk V0 Y-nya, V0 sin theta berarti 100 kali sin theta sama dengan 100 kali setengah. Sama dengan adalah 50. Berarti kecepatan vertikalnya dan horizontalnya saat T berarti adalah Vx sama dengan V0 X-nya 50 akar 3 meter per sekon. Kalau Vy-nya berarti apa? V0 Y min GT. 50 min 10 kali 4. 50 kurangi 40 sama dengan 10 meter per sekon. Ketinggian pelurunya pada saat 4 second pertama berarti adalah Y sama dengan V0 YT min setengah GT kuadrat. 50 kali 4 min setengah kali 10 kali 4 kuadrat. 5 kali 50, 50 kali 4, 200. 4 kuadrat 16 dibagi 2, 8 kali 10, 80. Berarti 200 dikurangi 80, 120. Untuk mencapai ketinggian maksimum berarti adalah tinggi maksimumnya V0Y dibagi G. Berarti 50 dibagi 5, waktunya adalah berarti 5 second. Ketinggian maksimumnya apa? Berarti Y-nya, sumbu Y-nya. Berarti adalah V0 kuadrat Y dibagi 2G. 50 kuadrat dibagi 2 kali 10, 2500 dibagi 20, nolnya coret, berarti 250 bagi 2, 125. Jarak maksimumnya, kamu masukkan saja ke rumus XM V kuadrat 0 sin 2 theta per G. Karena tetanya 30, berarti kali 2 sin 60 nilainya adalah setengah akar 3. 100 dikuadratkan adalah 10.000 dikali setengah akar 3. Nolnya dicoret atas sama bawah. Berarti tinggal 1000 dikali setengah adalah 500 akar 3 meter. Nah, sekarang gerak melingkar. Gerak melingkar ini gerak pada bidang tata dengan lintasan berbentuk lingkaran. Gerak melingkar, lintasan yang ditempuh untuk interval waktu tertentu merupakan busur lingkaran. Ya. Hubungan antara busur yang ditempuh S dan sudut yang ditempuh theta dalam waktu delta T dinyatakan dengan persamaan theta sama dengan S dibagi R. Dengan R jejari lingkaran, tetanya biasanya sudut dalam radian. Pi-nya 3,14. Besaran theta bisa diturunkan besaran-besaran lain seperti apa? Bisa omega, kecepatan angular, atau percepatan angular. Sekarang kalau kecepatan dan percepatan angular. Benda yang bergerak melingkar mempunyai kecepatan angular, kecepatan sudut. Kecepatan angular itu kecepatan sudut yang disimbol dengan simbol W ini ya, seperti W, kecepatan sudut yang didefinisikan sebagai besaran sudut dt per d theta per dt. Kalau percepatannya, angularnya kecepatan sudut d, kecepatan sudut dibagi dt. Oke, dilihat di sini ya. Ini ada omega WT sama dengan W0 ditambah AT. Theta T sama dengan W0T ditambah setengah AT kuadrat. Misalkan, sebuah benda yang mula-mulanya diam, bergerak melingkar dengan percepatan angular yang konstan alfa sama dengan 0,5 radian per second kuadrat. Tentukan besarnya kecepatan angular dan sudut yang ditempuh setelah bergerak selama 2 second. Jika jejarinya adalah 1 meter. Diketahui alfanya 0,5 radian, kecepatan angular awalnya adalah W0-nya 0, jari-jarinya 1 meter, waktunya 2 second. Kita masukkan ke WT sama dengan W0 plus AT. Berarti 0 ditambah 0,5 kali 2. 2 kali 0,5 adalah 1 radian per second. Sudutnya W0T ditambah setengah AT kuadrat. W0-nya 0 kali 0 kali T tetap 0, setengah kali 0,5 kali 2 kuadrat 4. 4 kali setengah 2. 2 kali setengah 1 radian.
Ya, itu untuk gerak melingkar. Kalau gerak melingkar beraturan, gerak melingkar ini sifatnya yang beraturan ditentukan oleh percepatan angularnya. Jika percepatannya konstan, maka kecepatannya berubah terhadap waktu. Dan geraknya disebut dengan gerak melingkar, berubah beraturan. Jika alfanya sama dengan nol, maka W-nya adalah konstan. Maka geraknya disebut gerak melingkar beraturan. Theta sama dengan WT. Pada gerak melingkar beraturan, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali putaran selalu konstan yang disebut dengan periode atau T. Sudut yang ditempuh untuk satu putaran adalah 2pi radian. Jika benda bergerak melingkar beraturan dengan kecepatan angular W, maka 2p sama dengan WT untuk satu putaran. Atau T sama dengan 2pi per W. Benda yang bergerak melingkar mempunyai kecepatan linear V. Arahnya setiap saat menyinggung lintasan busur lingkaran. Untuk gerak melingkar, beraturan besarnya kecepatannya linear selalu konstan. Hanya arahnya saja yang berubah. Oke, hubungannya antara lintasan dengan kecepatan kita lihat bahwa S itu kan V kali T. Nah, tadi kita tahu bahwa untuk gerak satu putaran itu S sama dengan 2pi kali R. Dan T-nya itu adalah periodenya 2pi per W. Sehingga kita peroleh S sama dengan VT itu adalah 2pi R sama dengan V kali 2pi per W. Ya, 2pi-nya kita coret berarti apa? V sama dengan W per R. Sekarang percepatan sentipetal. Sambil diperhatikan gambarnya, pada gerak peluru, percepatan gravitasi bumi yang mempengaruhi gerak benda arahnya selalu vertikal ke bawah. Atau gerak lurus pada arah kecepatan horizontal. Sehingga membentuk lintasan yang melengkung parabola. Gerak melingkar juga dipengaruhi oleh percepatan yang arahnya selalu tegak lurus pada kecepatan linearnya. Atau arahnya selalu menuju ke pusat lingkaran. Percepatan ini dikenal sebagai percepatan sentipetal. Simbolnya adalah AC. Arah percepatan ini berlawanan dengan arah radial jari-jari. Pada gerak melingkar beraturan, percepatan sentipetal dihasilkan dari adanya perubahan vektor kecepatan linear. Kita tahu bahwa besar kecepatan tidak berubah, hanya arahnya saja yang berubah. Nanti percepatan sentipetal itu sama dengan V kuadrat per R atau V kuadrat kali R, atau kecepatan angular atau kecepatan sudut kali R. Ada jari-jari, sentipetal, geraknya melingkar. Nah, misalkan ada soal sebuah benda dapat melakukan 2 putaran setiap 10 detik. Tentukanlah periodenya. Berarti T sama dengan 10 bagi 2, 5 second. Kecepatan angularnya berarti T sama dengan 2pi per W, atau kalau W-nya yang ditanyakan 2pi per T. 2pi per 5 radian per second. Kecepatan linearnya V sama dengan WR, atau 2pi per 5 kali 2. 4pi per 5 meter per second. Untuk percepatan sentipetalnya, AC sama dengan V kuadrat per R, 4pi per 5 dikuadratkan dibagi 2. Ini berarti 16 per 25. Berarti dicoret, berarti 8 per 5 pi. Nah, dikali 3,14 berarti 8 per 25 kali 3,14 ketemulah 3,18 meter per sekuan kuadrat. Untuk lebih mempelajari materi ini, kalian dapat dengan diskusi kelompok. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.